Jika sahabat sebelumnya sudah menonton video yang lalu, yaitu tentang cara menentukan ukuran pondasi rumah untuk 2 lantai. Nah sahabat, pada kali ini akan mengulas tentang pondasi rumah 3 lantai dengan tip-tip perhitungan yang sama. Yang membedakan adalah beban per meter persegi rumah 3 lantai tentunya akan beban lebih besar. Untuk menentukan ukuran pondasi setidaknya memerlukan 2 data, yaitu data beban bangunan pada titik kolomnya yang akan ditumpu pada pondasi, dan yang kedua yaitu data daya dukung tanah. Jika penentuan ukuran pondasi tidak berdasarkan 2 data tersebut, maka dapat dipastikan itu hanya menebak-nebak atau menduga-duga perkiraan saja sahabat. Pada perhitungan ini berdasarkan beberapa analisis struktur bangunan rumah. Sebelumnya kita bisa menentukan beban bangunan rumah 3 lantai yang berada di kisaran 2,9 ton per meter persegi besi tapak bawah. Tentunya beban ini bisa berbeda-beda tergantung dari model bangunan, jenis tiang yang akan dipakai, serta beberapa banyak ruangan atau dinding di lantai atas. Akan tetapi nilai tersebut cukup konservatif untuk dijadikan acuan. Sementara daya dukung tanah, kita bisa asumsikan pondasi dibangun di atas tanah kapur dengan daya dukung 20 ton per meter persegi. Kita akan mencoba mengaplikasikan tip-tip ini pada bangunan random pada titik-titik kolom dan jarak seperti gambar berikut. Dan kita akan menentukan ukuran pondasi pada 1 titik kolom seperti yang dilingkari merah, yaitu titik kolom nomor 1. Untuk menentukan ukuran pondasi, kita harus tahu terlebih dahulu berapa besar beban pada kolom tersebut. Untuk mengetahui beban tersebut, kita perlu membuat tribun area atau area mana yang akan ditumpu setiap kolom, seperti gambar berikut. Beban bangunan akan dibagikan ke beberapa kolom secara merata sesuai dengan jarak kolom-kolomnya. Setengah beban akan dibebankan ke kolom yang 1 dan yang setengahnya akan dibebankan ke kolom 1-nya. Maka setelah kita tahu area yang ditumpu oleh kolom, kita coba untuk langsung saja untuk menentukan ukuran pondasinya. Kolom menumpu area 20 meter persegi, sehingga sahabat, beban yang ditumpu adalah 20 meter persegi dikali dengan 2,9 ton per meter persegi adalah sama dengan 58 ton. Maka dasarnya ini sahabat, kolom tersebut juga akan bekerja untuk menerima beban-beban lateral seperti beban angin, beban gempa, atau beban-beban lateral lainnya akibat kinerja rangka struktur secara keseluruhan. Akan tetapi sahabat,
Saya di sini tidak memasukkan beban-beban tersebut untuk mempermudah dalam perhitungan, dan ini diaplikasikan oleh sahabat dari berbagai kalangan, bisa diaplikasikan ini sahabat. Maka untuk menggantikan beban-beban tersebut, beban bangunan 58 ton ini kita perlu tambahkan atau menambahkan 20% atau cukup dengan mengalihkan 1,2 saja. Sehingga kebutuhan luas tapak pondasi adalah 58 ton dikali 1,2 dibagi dengan daya dukung tanah, yaitu 20 ton per meter persegi. Maka didapatkan kebutuhan luas tapak adalah sebesar 3,48 meter persegi. Nah sahabat, karena pondasi yang didesain berbentuk persegi, maka sisi lebar adalah atau sisi panjang pondasi tinggal kita sederhanakan saja menghitung akar kuadrat dari 3,48 meter persegi, sehingga didapatkan adalah 1,86 meter, dan dapat kita bulatkan menjadi 1,9 meter kali 1,9 meter. Nah sahabat, untuk yang belum tahu cara menghitung akar kuadrat seperti ini, bisa menggunakan cara yang mudah, yaitu dengan menggunakan kalkulator saja. Tentunya akan lebih mudah. Perlu dicatat sahabat, untuk daya dukung setiap wilayah berbeda-beda, khususnya di lokasi yang akan dibangun bangunan baru, sehingga direkomendasikan untuk melakukan tes tanah untuk mendapatkan nilai daya dukung tanah yang aktual tentunya sahabat. Demikian sekelumit video ini, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat untuk para sahabat dan di berbagai kalangan, tentunya mohon like dan subscribe. Semoga dapat bermanfaat.